Karena rencana monggo Bu Sulis, Prof sudah menginstruksikan untuk dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof Joko dan kawan-kawan PKJ semua. Baik, pada sore hari ini Pak Farid akan mempresentasikan materinya dan saya yang akan menjadi moderatornya. Berhubung karena materi sudah di-share di grup filsafat, jadi mungkin kawan-kawan semua sudah melihatnya, nggih. Jadi kita langsung mulai saja diskusinya tentang materi kebijakan nasional pendidikan vokasi gitu. Jadi karena sudah ada video PPT dan PDF-nya, saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk menanggapi, memberikan masukan untuk perbaikan makalah Pak Farid menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Saya persilahkan, monggo. Monggo silakan. Pak Argiono. Oke, selamat sore Prof. Kemudian Pak Fari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Nyun Sewu nih, kalau kita melihat arah kebijakan dari pendidikan vokasi kita, saya lihat ini ada yang di-share ya, kalau saya tidak salah ini ada 4 itu ya, ada 4 ya Pak Fahri ya, yang apa itu tentang ada keperawatan, ada kemudian apa care, kemudian ada apalagi tadi di bidang manufaktur ya. Apakah kalau saya lihat itu apakah tidak sama dengan yang ada di Jerman? Itu arah dan kebijakan itu juga ada yang saya pahami itu dari Jerman ya, dari arah kebijakan kita yang saya pahami dari Jerman. Di antaranya Jerman juga sama itu untuk arah vokasi ini strateginya itu apa saja yang akan mereka lakukan. Di antaranya manufacturing, kemudian ada energi terbarukan, kemudian bidang kesehatan. Di antaranya ada 4, saya juga lihat di Jerman ada 4, tapi saya lupa itu. Tapi ada kemiripan itu Pak Farid gitu. Jadi mungkin barangkali ini juga sebagai telaah banding ya, apakah benar atau tidaknya kita arah vokasi kita nih arahnya tertuju dari Jerman ya, yang mana negara Jerman ini juga sebenarnya negara yang sudah maturity-nya itu sudah kuat ya, tingkat kedewasaan dalam hal ini bidang teknologi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya adanya suatu link and match yang dibawa oleh kalau tidak salah saya baca waktu itu saya ikutin perkembangan dari Prof. Wardiman Joyonegoro yang merupakan beliau juga alumni dari Jerman, sehingga beliau itu membawa apa yang ada di Jerman ke Indonesia. Namun demikian ini sebagai suatu paradigma untuk mengambil arah dan kebijakan pendidikan vokasi kita. Apakah kita mau mengikuti Jerman? Sedangkan Jerman ini tingkat maturity-nya itu, tingkat kedewasaan masyarakatnya itu tinggi. Nah, kalau saya belajar dari banyak pengalaman hidup mengelola
mengelola pendidikan itu tidak segampang apa yang kita ketahui seperti yang di Jerman. Itulah paradigma sebenarnya kalau kita bisa sampaikan ini bisa panjang, bisa luas ini. Namun demikian saya yakin insya Allah ya mungkin barangkali ada rekan-rekan kita yang bisa juga memberikan suatu masukan tentang arah kebijakan pendidikan vokasi kita. Sehubungan kalau saya lihat itu ya hampir mirip dengan di Jerman gitu. Namun demikian tadi sebagai paradigma itu kita itu belum tentu sesuai dengan apa yang ada di Jerman gitu. Karena tingkat masyarakatnya ini tingkat masyarakat yang katakanlah melek huruf dan sebagainya, maturitinya itu lebih tinggi Jerman daripada kita. Sehingga saya terutama Pak Fahri, Prof, yang melakukan sebagai pengelola di lapangan itu sangat sulit luar biasa. Berbicara masalah dual system misalnya yang disampaikan di Jerman, itu sudah bagus karena Jerman mengatakan bahwasanya saya ini sudah mature, sudah tingkat kedewasaannya sudah tinggi. Saya belajar teknologi itu udah dari zaman bahla itu sudah kita pahami. Sementara kalau kita mengikuti itu, bingung itu. Belum lagi masalah sistemnya antara kelembagaan untuk dual system, antara kelembagaan sekolah, kemudian corporation, perusahaan, industri, kemudian juga dengan birokrasi. Nah, tiga-tiganya itu luar biasa, Pak. Saya alami luar biasa itu. Saya katakanlah mau izin saja sulit. Mau izin ke birokrasi di Dignas itu sulit luar biasa kalau tidak mengeluarkan banyak biaya itu. Dan kemudian di antara ketiganya ini ada gap yang luar biasa. Sama-sama merasa nggak tahu ini mungkin yang paling hebat atau apa, saya nggak paham juga ini. Ini perlu ada kesepahaman bersama gitu. Nah itu juga sulit untuk melakukan suatu dual system yang ada seperti di Jerman gitu. Antara sekolah dengan industri mau melakukan hubungan juga sulit. Kemudian apalagi ke birokrasi, ke lembaga pendidikannya ini orang-orang tersebut yang di birokrasi itu luar biasa, Pak. Itu. Kalau saya mengatakan di sini mungkin kurang etis ini. Itu berdasarkan pengalaman saya itu, Pak. Itu saya ini terus terang saya keluarkan unek-unek semua nih jadinya. Itu Pak Farid, sekiranya seperti itu. Ini semoga ini bisa menjadi pencerahan atau kembali lagi rekan-rekan saya terutama yang masih muda ini nanti akan menjadi pengelola sekolah atau menjadi kepala sekolah SMK dan seterusnya gitu. Saya sudah duluan dari mendirikan SMP, SMA, SMK gitu Pak ya, sampai mengelola itu, waduh, rasanya udah luar biasa ini di Indonesia ini, keras gitu, agak sulit dipecahkan untuk seperti kayak di Jerman ini. Saya kira itulah demikian. Mohon maaf kurang lebihnya, Prof, Pak Farid dan rekan-rekan semua, dengan segala hormat, mohon maaf. Demikian, terima kasih. Nggih. Ya. Baik, Pak, enggak apa-apa ini kan kampus, artinya kan boleh mengetuarakan segala sesuatu yang terkait dengan bidang akademis. Monggo saja. Ya. Baik, terima kasih Pak Wargiono. Ada rekan-rekan yang lain, jadi nanti mungkin sekalian ditanggapi, nggih Pak Farid. Ya, sekalian nanti Bu Sulis. Saya Bu Sulis. Nggih, monggo Bu Anissa. Tadi menyinggung itu ya dari Pak Wargiono tentang membuka pendidikan vokasi nggih Pak Wargiono nggih tadi. Nah, di sini disebutkan juga untuk arah kebijakan dan agenda Kemenaker tahun 2020 sampai 2024 yang di makalahnya Pak Farid ini ada termasuk transformasi PLK, link and match ketenaga kerjaan, pengembangan talenta muda sampai ke perluasan pasar kerja luar negeri. Nah, kalau saya singkat saja Pak Farid, menurut jenengan itu bagaimana kalau yang non vokasi, lembaga non vokasi nanti mendirikan vokasi juga, sekolah vokasi, gimana menurut jenengan nggih? Sekarang kan sedang trennya seperti itu nggih. Terima kasih, gitu saja. Oke, Anissa. Baik, terima kasih Bu Anissa. Ada yang lain lagi, teman-teman?
Monggo menanggapi atau ingin bertanya? Ya, Bu Suli. Ke Pak Okta, nggih, Ya. monggo. Tadi melanjutkan dari Bu Anissa dan Pak Wadiono terkait dengan arah kebijakan nasional terkait dengan pendidikan vokasi. Tentunya yang ada di dalam salah satu poin yang ada di dalam makanya Pak Farid itu terkait dengan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 terkait dengan revitalisasi SMK. Salah satunya yaitu adanya link match seperti itu. Di mana di situ memang saat ini benar yang dikatakan Pak Wargiono tadi bahwa dunia pendidikan kita khususnya di vokasi itu sedang mengarah atau mencontoh kiblat dari pendidikan vokasi di benua Eropa, khususnya mungkin di Jerman dan sekitarnya. Menanggapi hal tersebut, saya tadi setuju dengan pernyataan Pak Wargiono bahwa apakah cocok ketika dunia vokasi kita di Indonesia itu akan istilahnya mencontoh di negara Jerman dan sekitarnya. Melainkan kita tahu sendiri bahwa adanya di negara Jerman. Salah satunya aja background terkait dengan industri. Industri yang di Indonesia itu mungkin jauh lebih kecil dibandingkan industri-industri yang ada di Jerman seperti itu. Nah, ketika kita menerapkan link and match, kemudian itu di istilahnya yang sekarang itu kebijakannya Pak Wikan Sakarinto itu yang istilahnya mengkawinkan antara dunia lembaga vokasi dengan industri lah. Kita lihat sendiri industri yang di Indonesia itu seberapa banyak sih dengan jumlah lulusan yang ada di SMK seperti itu. Apakah jumlah industri kita itu mampu menampung terkait dengan lulusan SMK kita itu. Nah, dari situ menurut saya pribadi memang untuk saat ini mungkin belum kerasa ya adanya dengan program link and match, tapi kedepannya saya kira memang menurut saya pribadi itu belum cocok atau istilahnya belum tepat ketika Indonesia itu menerapkan program link and match itu. Karena apa? Background kita beda seperti itu, di mana kondisi negara Indonesia dengan di Eropa itu beda. Salah satunya itu jumlah industri itu. Kadang kompetensi keahlian di SMK itu juga ada beberapa kompetensi yang tidak dipunyai, istilahnya tidak ada industri yang ada di Indonesia seperti itu, dan itu mau dikemanakan. Nah, kembali itu istilahnya pendapat saya ya di sini terkait dengan arah kebijakan dari pendidikan vokasi seperti itu. Mungkin nanti sedikit mungkin dari Pak Farid, menurut pandangan Pak Farid, kira-kira untuk arah kebijakan pendidikan vokasi yang cocok ke depannya itu seperti apa? Karena ini kan subjektivitas itu. Jadi subjektivitas dari Pak Farid itu sendiri sesuai dengan tadi yang sudah Pak Farid susun di makalah, kira-kira dari beberapa kebijakan dari kondisi fakta yang ada di Indonesia saat ini, kira-kira yang paling cocok untuk arah kebijakan pendidikan vokasi kita itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Okta. Atau mungkin ditanggapi dulu nggih Pak Farid, cukup 3 dulu. Nanti kita buka sesi berikutnya jika masih ada. Tadi yang pertama dari Pak Wargiono. Gimana Pak, itu apakah pendidikan vokasi Indonesia itu memang mengadopsi dari vokasinya Jerman nggih? Gimana pendapat Pak Farid? Monggo. Oke, terima kasih Prof. Waras yang saya hormati, teman-teman mahasiswa S3. Berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan Pak Wargiono, Bu Anisan, dan Bu Okta, memang ketika kita bicara pendidikan vokasi, kita tidak bisa memberikan beban itu pada instansi atau ke 1-2 kementerian, karena di sini adalah kebijakan ada lintas kementerian, itu yang di Indonesia, sehingga ketika kita bicara vokasi, maka juga akan melihat data-data atau potensi-potensi yang ada, karena Indonesia ini juga negaranya negara kepulauan dengan berbagai banyak latar belakang sumber daya manusia yang berbeda, dari Aceh sampai Papua. Itu yang barangkali kalau tadi Pak Wargiman
menyampaikan tidak bisa disamakan dengan kondisi yang ada di Jerman. Namun setidaknya fokus revitalisasi, kalau kita lihat, saya merujuk yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, di mana fokusnya adalah di bidang pekerjaan machinery, construction, kemudian kreatif, ekonomi kreatif, hospitality dan care service, termasuk juga menanggapi Pak Okta, bahwasanya arah kebijakan pendidikan vokasi yang ada di Indonesia ini memang diharapkan bisa memberikan jalan tengah terhadap kebutuhan-kebutuhan pendidikan apa yang diinginkan oleh peserta didik, baik itu di pendidikan vokasi di SMK maupun yang ada di politeknik ataupun di kegiatan-kegiatan non formal, ada kursus pelatihan, ada yang mengikuti magang dan lainnya itu, sehingga ketika keterampilan kompetensi yang mereka inginkan itu bisa difasilitasi, bisa dipenuhi, maka itu yang harus disiapkan kurikulumnya. Sedangkan bagi mereka yang membutuhkan keinginan untuk pengembangan diri, peningkatan untuk kapabilitas diri sendiri, maka itu juga harus disiapkan kurikulumnya, sehingga mereka yang ingin terjun atau ingin dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja di dunia industri, maka harus disiapkan perangkat kurikulum, perangkat bagaimana menyiapkan skill, knowledge dan sikapnya harus disiapkan. Kemudian juga mereka yang ingin mengembangkan kapabilitasnya, misalkan dengan mengembangkan potensinya. Makanya di sini salah satunya juga ada fokus revitalisasinya di industri kreatif, di mana di situ adalah menampung generasi-generasi milenial yang memang punya bakat minat di bidang entrepreneur, sehingga kurikulum-kurikulum yang mengarah ke pemenuhan kompetensi itu juga harus disiapkan, sehingga arah kebijakan vokasi diharapkan juga bisa mengakomodir keduanya. Soal rujukan ke Jerman ini nanti tentunya setidaknya kita punya harapan, kita punya keinginan bahwasanya setidaknya pendidikan vokasi yang ada di Indonesia itu juga bisa merata, bisa menghasilkan sumber daya manusia yang yang diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri. Jika merujuk pada, memang belum saya tampilkan di slide, ini juga sumber yang kita dapatkan dari mata kuliahnya Prof. Waras. Kita lihat juga bahwasanya di kementerian lain, di Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Kemenko Perekonomian, bahwasanya juga sudah memetakan industri-industri prioritas ya yang disebar di 10 provinsi ya, industri dan sektor unggulan di provinsi prioritas, tentunya juga melibatkan lembaga vokasi yang mengajarkan program keahlian yang sesuai dengan industri unggulan tersebut. Misalkan di sini ada Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Riau, kemudian di Jawa itu ada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta di Pulau Bali. Dan masing-masing juga punya karakteristik industri-industri unggulan. Dari situ artinya juga sudah mulai memetakan bagaimana adanya pemerataan dengan mempertimbangkan industri dan sektor unggulan di provinsi-provinsi yang menjadi prioritas. Terkait dengan Bu Anissa, karena saya batasi di makalah saya itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan di situ ada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kemudian juga ada Direktorat Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas di bawah yang masih juga di bawah Dijen Vokasi, yang khusus menangani bagaimana lembaga kursus dan pelatihan ya LKP yang sifatnya lebih ke non formal. Kemudian juga ada di Kementerian Ketenagakerjaan, secara garis besar itu ada 4 yang saya sampaikan. Kemudian juga
membawahi Direktorat Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Direktorat Bina Latas ya, berkaitan dengan sertifikasi kompetensi. Nah, bagaimana dengan posisi BLK? Apakah bisa bagaimana non vokasi untuk bisa menjadi sekolah vokasi ya? Ini tentunya karena juga sudah ada bisa dikatakan ada peraturan, ada aturan sendiri bagaimana mendirikan lembaga vokasi yang apakah yang dimaksud Bu Anissa ini menjadi lembaga vokasi yang formal, karena di sini kalau BLK itu ya, sifatnya adalah untuk pelatihan-pelatihan untuk bisa membekali peserta pelatihan itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Di Kementerian Tenaga Kerja sendiri juga sudah memiliki program bagaimana kalau kemarin kita bisa menyimak itu ada BLK Balai Latihan Kerja Komunitas yang ada di di lembaga-lembaga pondok pesantren, kemudian di asrama-asrama untuk yang non muslim itu kan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan, keterampilan, kompetensi yang memang sesuai dengan karakteristik di daerah tersebut. Sehingga BLK komunitas itu bisa menjadi wadah untuk bisa memberikan kesempatan semua masyarakat, semua warga negara Indonesia untuk bisa memiliki keterampilan, memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga untuk menjadi sekolah vokasi mungkin hanya sebatas pendidikan-pendidikan atau lembaga pelatihan yang sifatnya untuk pemenuhan atau memiliki keterampilan tertentu. Tentunya di sini juga harus ditunjang karena posisi sumber daya manusia juga tersebut juga hanya masih mendapatkan sertifikat pelatihan. Dia telah menyelesaikan satu kegiatan pelatihan, tentunya untuk pengakuan kompetensinya ini juga harus dikuatkan dengan kegiatan atau aktivitas untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi, sehingga peserta-peserta pelatihan yang mengikuti di BLK maupun di BLK komunitas itu bisa mendapatkan pengakuan kompetensinya melalui sertifikat kompetensi, bukan hanya sertifikat pelatihan. Itu bagian rangkaian bagaimana pendidikan vokasi itu juga salah satunya juga melibatkan pelatihan yang tersertifikasi. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Sulis. Baik, terima kasih Pak Farid. Apa teman-teman masih ada yang lain? Jadi sudah terjawab nggih? Langsung tiga-tiganya tadi. Boleh ditambahkan barangkali kalau ada yang kurang, Pak War, Pak Okta, Bu Anissa. Bu Fajar, monggo. Pak Najih. Pak Fajar, sebelum kita serahkan ke Prof. Joko. Nggih, Pak Najih. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Nah, tadi Pak Faris kan salah nyebutkan nama Prof. Waras kan tadi. Jadi saya juga keingat dari problem yang diberikan oleh Prof. Waras tadi nggih, terkait keterserapan Ngapunten Pak Najih, maksudnya yang saya rujuk atau yang sumber berkaitan dengan yang ada di Kementerian Perekonomian tadi, sumbernya dari rapat kerja ya, makalah atau di PPT yang merapat kerja yang konsumsi untuk kajian akademis saja. Maksudnya saya juga merujuk ke sana, cuma tidak saya tampilkan di makalah saya. Artinya itu secara nasional lintas kementerian. Gitu Pak Najih. Oke, kalau dari kembali ke mata kuliah yang tadi kan saya banyak tanda tanya Pak nggih. Sama halnya masih topiknya keterserapan di sasaran pendidikan vokasi kan Bapak juga menyebutkan di poin pertama itu saya lupa bahwa ada gabungan dari keterserapan kerja dan
kewirausahaan. Nah, sedangkan dari problem yang disampaikan oleh Prof. Waras sebelum mata kuliah Pak Prof. Joko ini, intinya kalau sepaham saya alangkah lebih baiknya pendidikan vokasi itu diarahkan dari dua belah pihak, dari keterserapan kerja yang sesuai kompetensi, semisal di bidang otomotif, maka keterserapannya di industri bidang otomotif. Apabila peluang keterserapannya minimum, maka anak-anak bisa lari ke kewirausahaan atau di UMKM tersebut. Nah, dari pandangan yang dikemukakan Pak Farid bagaimana nggih? Nah, gitu aja nggih. Monggo langsung saja Pak Farid nggih. Oke. Terima kasih Pak Najih. Jadi karena hari ini kita bicara paradigma baru pendidikan vokasi, sehingga paket-paket pembelajaran atau paket kurikulum itu harapannya juga bisa memberikan satu kesempatan bagi peserta didik, baik itu di SMK, di Poltek ataupun di pendidikan-pendidikan non formal itu memenuhi apa yang mereka inginkan. Karena kalau di SMK kan struktur kurikulumnya, karena kalau hari ini sudah ada revisi struktur kurikulum di paket atau di SMK Center of Excellence itu kan sudah ada perubahan spektrum keahlian, termasuk juga struktur kurikulumnya juga sudah berubah. Nah, harapan dari implementasi itu adalah memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bisa maunya apa. Artinya sudah bisa memberikan kesempatan, bukan kita memberikan satu paket yang itu harus ditelan mentah-mentah, tapi juga kita juga bisa memberikan kesempatan mereka mau apa, dan itu yang kita berikan. Yang mau kelas wirausaha kita siapkan, yang mau siap ke dunia kerja kita siapkan. Artinya di paradigma baru pendidikan vokasi harapannya seperti itu. Itu yang barangkali saran melihat kondisi pendidikan vokasi hari ini seperti itu. Termasuk juga hari ini tadi Pak Mas Menteri juga mengantarkan 200 mahasiswa untuk bisa magang di DPR ya. Artinya diantarkan untuk sebagai implementasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan yang sama selinier dengan 20 SKS. Itu bagian dari, artinya kan sudah mulai memberikan kesempatan siapapun untuk bisa memenuhi apa yang kebutuhannya apa. Barangkali itu Pak Najih. Nambahin Pak Farid, punten. Tentang iya, Pak. Monggo. Sedikit aja. Jadi hubungan arah dan kebijakan dari pendidikan vokasi secara nasional ini diantaranya tadi tentang entrepreneurship, ya, kewirausahaan gitu. Jadi ini juga di Indonesia dilematis juga ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data statistik yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja itu adalah UKM sekitar 60%, kemudian juga tingkat korporasi yang besar itu paling sekitar antara 10 atau 20 ya. Nah, ini semestinya pemerintah ini juga harus katakanlah fokus pada UKM ya. Tetapi ini juga sangat confused juga. Jadi artinya bertolak belakang itu. Sehingga kalau kita melihat kenyataan di lapangan, ini banyak juga UKM yang tidak katakanlah kalau istilah Jawa itu diemongke gitu. Jadi dikelola dengan baik. Bagaimana mengelola suatu UKM? Padahal UKM ini yang menyumbang kontribusi tenaga kerja 60% ini. Itu. Nah, itulah yang dilematis. Nah, itu pernah terjadi juga sama saya, ya. Saya mau mendirikan UKM, ya. Saya memproduksi minuman kemasan. Saya perkirakan itu insya Allah kalau izinnya keluar itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak gitu. Harapan saya seperti itu. Namun demikian birokrasi inilah yang membuat sulit kita. Ya, sulit untuk maju
dan bisa mensejajarkan dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat berbicara masalah kewirausahaan, ya, Singapura, ya, itu kalau kita lihat itu sekiranya pengusaha itu sebagai entrepreneurnya itu sekitar 10%. Namun Indonesia juga boro-boro ada 10% gitu. Nah, itu kurang lebih juga paling 3 atau 2% itu. Sehingga kalau kita lihat menurut para ahli ekonomi, kalau misalnya ada 3% dari populasi penduduk Indonesia yang menjadi seorang entrepreneur, itu kita semuanya insya Allah ya akan sejahtera. Nah, namun demikian saya juga menyaksikan ini, bagaimana nih arah ke depannya tentang kewirausahaan kita, anak-anak kita diarahkan kemana gitu. Sedangkan UKM-UKM ini juga tidak dibina atau dibimbing dengan baik. Nah, itu saya kira pemerintah ini dalam hal ini ya kalau tidak membimbing dengan baik para UKM, ini juga akan bermasalah, bertolak belakang dengan arah dan kebijakan dari pendidikan vokasi ini. Karena pendidikan vokasi itulah tadi outputnya itu diserap oleh UKM juga. Demikian Pak Fahri, terima kasih dan rekan-rekan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Ya, Pak War. Izin Bu Sulis menambahi. Ya, makasih. Barangkali apa yang dikhawatirkan dari Pak Wargiono terkait dengan apa ya? Saya tadi menangkapnya keruwetan atau masalah birokrasi lah setidaknya untuk bisa memberikan apa itu kemudahan-kemudahan akses untuk bisa implementasi khususnya dalam sektor entrepreneurship. Kalau kita optimis, artinya optimisnya di sini adalah baik data, kemudian juga tadi juga saya coba cari datanya tadi belum ketemu, artinya ketertarikan anak-anak kita untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan posisi Singapura itu di posisi terakhir ya, berkaitan dengan itu ketertarikan di dunia usaha. Karena dari data itu juga menyebutkan bahwasanya dari 10 siswa atau 10 responden yang khususnya di pendidikan vokasi yang ditanyakan itu apakah memilih bekerja di industri atau berwirausaha, itu ternyata dari 10 responden itu lebih tertarik minatnya untuk terjun ke dunia usaha untuk bisa atau berwirausaha untuk bisa mengembangkan apa itu kapabilitas dirinya. Nah, ditunjang juga kalau hari ini juga Bapak Presiden juga sangat getol bahwasanya memangkas birokrasi. Ya, ada online single submission atau OSS untuk bisa mempermudah mendapatkan izin usaha, termasuk juga untuk bagian dari untuk apa itu proses pendirian usaha yang berbadan hukum. Artinya di sini usaha-usaha untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan itu sehingga nanti tumbuh apa itu jumlah pelaku usaha itu juga sesuai dengan apa itu rencana jangka panjang bagaimana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, karena apa itu ditunjang dengan kalau tadi menyinggung terkait dengan UMKM, sehingga UMKM yang ada di Indonesia tumbuh dengan baik. Nah, dari sini juga kita lihat bahwasanya di setiap kota, kalau saya lihat di Malang itu juga apa itu sudah memberikan kesempatan, bahkan ini lagi diproses pendirian Malang apa itu Creative Center, yang di situ juga bagian dari upaya-upaya pemerintah untuk bisa menjadikan wadah kreativitas melalui kegiatan-kegiatan usaha ini bisa ada wadahnya. Itu barangkali gambaran untuk bisa menjadikan solusi bagaimana ketertarikan pendidikan vokasi yang memiliki ketertarikan di entrepreneur itu sudah ada rumahnya, sudah ada tempatnya. Begitu. Terima kasih Pak Farid.
Jadi mungkin saya nggak apa-apa nggih, moderator nambahkan sedikit, ada sedikit unek-unek yang perlu saya sampaikan juga, bahwa sebenarnya pada kenyataannya terlepas dari segala kontroversi ya, SMK ataupun vokasi itu ada beberapa yang memang sudah sesuai gitu loh. Mungkin tidak 100% tapi sudah banyak ya, anggaplah 40%. Jadi contoh nyatanya ini kayak di daerah saya, di Sulawesi Selatan itu khususnya di daerah Luwu Timur, Sorowako. Di sana itu kan memang tambang nikel ya. Salah satu tambang nikel terbesar, terus di dekatnya situ ada juga Morowali yang merupakan pusat industri. Di sana itu siswa-siswa SMK-nya itu 90% lah terserap di perusahaan. Nah, mungkin yang perlu menjadi fokus kebijakannya itu benar tadi itu, sesuai dengan kekayaan wilayah masing-masing. Jadi benar juga ada beberapa daerah yang memang lulusannya itu banyak terbengkalai gitu, tapi nggak semua di daerah Indonesia. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ada juga beberapa perusahaan itu yang mereka itu peduli gitu. Jadi nggak semua. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan gitu ya, nggak bisa mensamakan. Terus juga menyinggung tentang vokasi kita di Indonesia. Hasil review saya terhadap vokasi di negara Jepang itu mungkin bisa ditambahkan, nanti ada kaitannya juga menurut saya. Jadi mereka itu pemerintahnya tidak 100% mengelola pendidikan vokasinya. Jadi lebih banyak pihak swasta, industri. Jadi industri itu memang diberi tanggung jawab bagaimana mengelolanya. Jadi tenaga kerja apa yang dibutuhkan itu yang mereka siapkan. Jadi nggak bisa juga kalau pemerintah semua diurusi pemerintah. Jadi mereka membagi-bagi job gitu. Jadi untuk pendidikan vokasi sendiri itu mereka diserahkan dari segi pendanaan, dari segi pengelolaan itu diserahkan full kepada pihak swasta atau industri. Jadi untuk makalahnya Pak Farid sendiri mungkin bisa ditambahkan tentang filosofi apa yang mendasari tentang pendidikan vokasi ini Pak ya. Jadi mungkin tadi saya rasa belum muncul di makalah jenengan, jadi mungkin bisa ditambahkan. Jadi pendidikan kejuruan itu kan selalu dinamis ya, bahkan harus adaptif dengan perubahan kebutuhan pekerjaan. Jadi mungkin filosofi yang muncul itu dari bisa teori demand driven kalau nggak salah, sebagai penggantinya supply driven. Jadi mungkin bisa ditambahkan Pak Farid. Terima kasih, itu dari saya. Saya kembalikan kepada Prof. Joko. Monggo Prof bisa meluruskan dari sekian banyak ini pendapat-pendapat opini yang berseliweran. Terima kasih. Monggo Prof. Joko, saya persilahkan. Oke. Terima kasih. Semua sudah memberikan masukan ini ya. Kalau belum kan kasihan yang tidak dapat nilai dari Pak Farid nanti. Saya Prof. Oh iya, Bu Farid. Kan harus ada memberi nilai kepada peserta. Kalau tidak ada masukan, bagaimana nilainya? Saya mau bertolak sedikit, ini tadi sudah keburu ke Prof. Joko. Maaf. Kelewatan sedikit. Saya memberikan komentar sedikit tadi. Pak Wargiono sama Bu Sulis sudah jalan-jalan ke Jerman dan Jepang ya, padahal itu kita jalan-jalannya besok Bu di materi saya minggu depan. Jadi kita menelaah banding sistem pendidikan yang ada di negara-negara di dunia gitu. Terus yang jadi gejolak saya ini Bapak Ibu, saya mohon info, ini nggak tahu ini saya nyambung apa enggak dengan pertanyaannya atau dengan temanya hari ini, berkaitan dengan ini Bapak Ibu, arah kebijakan dan agenda Kemnaker tahun 2020 sampai 2024 nomor 2 tentang link and match ketenagakerjaan. Kalau tadi Pak Wargiono sudah mengatakan bahwa menyebutkan bahwa output dari siswa-siswa SMK itu salah satunya keterserapan di UMKM. Nah,
ya selama ini yang jadi keresahan saya ini bukan berarti saya selaku seniman ya, saya menanyakan tentang keberadaan seniman ini Bapak Ibu, karena memang sebetulnya di KTP itu seniman pekerjaan. Jadi sudah masuk, mungkin ini juga sebetulnya masuk di arah kebijakan dan agenda Kemenakertran tahun 2020-2024 di link and match ini mungkin salah satunya. Nah, berkaitan dengan hal itu, apakah sanggar atau apa ya menyebutnya ya sanggar itu kan sebetulnya juga salah satu lembaga vokasi non formal gitu, yang mana lembaga non formal ini sebagai pendukung vokasi yang formalnya gitu nggih. Jadi sebetulnya saling kait-mengait, tetapi yang jadi apa namanya keresahan sepertinya di pekerjaan kesenian ini masih belum apa namanya belum terjangkau begitu menurut saya, atau memang saya kurang mengetahui gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang paham, karena sebetulnya di beberapa bidang kesenian itu ada di pendidikan vokasi formal gitu. Salah satunya adalah tari, karawitan, pedalangan, itu juga ada di SMK gitu, dan juga ada kampusnya gitu. Ini yang saya tanyakan tentang ini Pak, apa namanya itu tadi apa output atau apa keterserapan seniman yang merupakan sebagai okupasi atau salah satu pekerjaan juga gitu. Gitu. Terima kasih. Ini saya nggak tahu nyambung apa enggak. Ya. Nah, apa? Tulis. Ya, monggo, Pak. Tanggapi, Bu Julis. Ya, monggo, Pak. Jenengan apa? Iya. Monggo nanti kalau ada tambahan dari teman-teman. Memang kalau kesenian itu bagian dari apa itu ya? Kalau tadi Bu Fajar di KTP itu juga sudah jadi apa itu? Jadi pekerjaan ya. Nah, apakah itu juga menjadi bagian dari pendidikan vokasi? Kalau kita lihat bahwasanya apa itu lembaga kursus pelatihan itu kan juga punya paket-paket, apa itu paket-paket kursus, paket-paket kalian. Nah, pelatihan-pelatihan itu juga nantinya harapannya juga kalau tadi sempat saya sampaikan, outputnya bukan hanya sebatas aku tahu melok pelatihan, atau saya sudah pernah ikut pelatihan apa itu sinden barangkali ya, sekian waktu, berapa lama, berapa jam. Nah, itu kan hanya sebatas apa itu keikutsertaan di kegiatan pelatihan. Harapannya siapapun yang mengikuti paket-paket pelatihan kursus itu juga bisa mendapatkan satu pengakuan sebagai sumber daya manusia yang memang punya kompetensi di bidang atau yang diikuti di kegiatan pelatihan itu. Merujuk pada apa itu SKKNI, di sini saya lihat bahwasanya di bidang kesenian itu sudah ada seni pertunjukan, ada seni SKKNI-nya seni rupa, ada SKKNI seni teater, seni tari, seni musik. Apa itu termasuk juga di sini ada SKKNI untuk seni merangkai bunga dan seni desain floral ya, atau di apa itu untuk merangkai bunga. Nah, artinya di sini ketika Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyiapkan satu standar kompetensi kerja nasional Indonesia, maka posisi seniman termasuk juga tadi bidang-bidang yang lain itu sudah menjadi satu profesi yang juga mendapatkan pengakuan bahwasanya profesi-profesi itu juga layak untuk mendapatkan perhatian, karena juga pemerintah sudah menyiapkan apa itu paket-paket kompetensi yang harus apa itu yang bisa dipilih atau yang bisa diikuti untuk bisa mendapatkan pengakuan di bidang-bidang kesenian yang saya sampaikan tadi. Artinya standarnya sudah ada, rujukannya juga sudah ada, sehingga ketika kita bicara link and match tadi juga paket-paket kursus pelatihan itu sudah diwadahi melalui kebijakan-kebijakan dari
khususnya di sini adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Mungkin itu tambahannya, Bu Fajar, Bu Sulis. Oke, sedikit boleh Pak Farid, Bu Sulis. Monggo. Ini kalau membicarakan tentang pengakuan menurut versinya Pak Farid, sebetulnya di kalangan seniman sendiri kalau seorang seniman sudah diakui masyarakat itu sudah tidak butuh sertifikat, Pak. Artinya kalau mereka sudah laris tanggapannya itu sertifikat sudah tidak ada gunanya, begitu loh Pak Farid. Dan rasa-rasanya memang seniman merasa memang tidak tersentuh sama sekali oleh kebijakan pemerintah di bidang pendidikan gitu, sehingga rata-rata memang di kalangan sanggar sendiri itu sistem pembelajarannya mengikuti roso, jadi nggak ada patokannya, sehingga ngajarnya juga mengikuti orang-orang zaman dulu, ngajarnya seperti apa dan diteruskan dari generasi ke generasi begitu Pak Farid dan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu Fajar. Saya kembalikan ke Prof. Joko. Saya persilahkan. Monggo Prof. Menengahi dari keramaian ini. Ya, alhamdulillah. Saya menyimak dari awal apa yang didiskusikan. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi pada Pak Waris ya. Ini makalah PPT-nya, makalah dan ininya sudah menurut saya sangat baik ya. Sangat baik dan itu bisa kita jadikan acuan apa yang menjadi unek-unek saya pada tatap muka ini terungkap makalahnya Pak Waris itu ya. Oleh karena itu tadi saya pesan berkali-kali jangan sampai tidak masuk di di Sipejar ya. Kalau lupa nanti segera di-upload di Sipejar. Mengapa? Karena nanti kalau nanti sudah masuk semua di Sipejar, Ibu dan Bapak akan saya bagiin link supaya bisa mendownload semua materi teman-teman, gitu ya. Karena nanti di-download apa tidak terserah. Artinya kalau sudah masuk di dalam drive saya di Sipejar itu nanti linknya akan saya bagi sehingga Ibu dan Bapak bisa mendownload semua materi filsafat ilmu yang sudah dipakai oleh Ibu dan Bapak dalam diskusi ini ya gitu. Oleh karena itu saya berharap bahwa Ibu dan Bapak yang belum mengupload silakan diupload, termasuk di dalamnya adalah recordnya ya. Recordnya juga diupload saja mumpung sekarang UM ini murah kapasitas kapasitas hard disk sehingga tak terbatas kita dapat sesudah bekerja sama dengan itu, maka mari kita pergunakan fasilitas ini semaksimal mungkin sehingga Ibu dan Bapak bisa memaksimalkan memori Ibu dan Bapak terkait dengan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nampaknya diskusinya cukup meluas terkait dengan kebijakan ini, tapi saya ingin berkoridor gitu ya, berkoridor segala sesuatunya sebenarnya kalau sudah masuk ke dalam ranah PP nomor berapa itu tahun 2010 itu, PP nomor 66 apa kayaknya itu yang disampaikan oleh Pak Faris itu terkait dengan kebijakan pemerintah, sebenarnya itu sudah masuk dalam cakupan pendidikan vokasi. Hanya memang pemerintah tidak begitu menyetarakan terkait dengan pembinaan fasilitasnya. Artinya ada yang sudah dapat banyak dari sisi ini, tapi ada yang belum, bahkan ada yang belum dilirik gitu ya. Nah inilah yang tugas Ibu dan Bapak untuk meluruskan terkait dengan bidang-bidang mana yang nampaknya belum bisa dicakup di dalam pola kebijakan pemerintah. Ini banyak sekali. Sebagai contoh di filsafat pendidikan kejuruan yang The Fresh itu tadi disampaikan bahwa nampaknya segala sesuatu berkaitan dengan pendidikan kejuruan itu adalah berorientasi kepada kerja. Ya, itu ada banyak sekali topik-topik definisi dan pengertian, tapi menganggap bahwa pendidikan kejuruan topik dan vokasi itu dipakai untuk kerja, jadi segala sesuatunya itu berorientasi kepada kerja.
Sehingga prinsip-prinsipnya itu sebenarnya harus dipakai. Kalau misalnya tadi terakhir ada terkait dengan seniman, kalau seniman itu dipakai untuk kerja, maka kemudian kerja itulah yang menjadi tujuan daripada seniman yang berbau profesi, ya, berbau profesi. Memang tidak gampang untuk menilai seni itu, tetapi ternyata seni itu bisa juga dibuat akademik. Seperti masak. Misalnya chef yang ahli masak luaran sebuah universitas dengan chef yang dari kampung belajar dari turun temurun, otodidak, apakah itu sama? Ya, di mana sisi akademiknya? Kalau bisa dari turun temurun itu sudah oke, maka kemudian tentu saja kita tidak perlu belajar di universitas, kan gitu ya. Tapi di Ristek Dikti itu bahkan seniman itu pun untuk menjadi guru besar diminta untuk jurnal. Di mana jurnalnya, kan gitu? Di mana jurnalnya itu? Dan ternyata ada itu ya, jurnal yang khusus dipakai untuk seniman. Tapi memang kalau seniman itu selalu bisa menjelaskan latar belakang dari masakannya, ya. Dan mereka cenderung cenderung akademik. Akademik itu terukur. Misalnya saja kalau kita masak dari biasa itu ya, seniman juga gitu. Masak dari biasa kita mungkin bisa mengatakan tambahkan garam secukupnya. Ini kan tidak terukur, ya, tidak terukur. Tetapi kalau di ahli masak yang keluaran akademik seharusnya tidak mengatakan tambahkan garam secukupnya, tetapi adalah sekian gram pada waktu sekian. Dan mereka selalu punya latar belakang mengapanya. Ya. Mengapa kok ini tambahnya ini? Mengapa kok ini tambahnya? Begitu juga tidak seniman. Seniman itu mengapa kok tambahnya ini? Mengapa kok tambahnya ini? Nah, dengan demikian maka kemudian nilai akademiknya muncul karena pembenaran daripada sesuatu yang ditampilkan oleh si seniman, ya, pembenaran yang ditampilkan oleh si seniman, ya. Dan sekarang hal semacam itu tuh sudah punya institusi sendiri, seperti misalnya ISI, kemudian seni perdalangan dan seterusnya, itu sekarang sudah ada di misalnya lukis itu ternyata juga ada jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya ya, ada kontemporer. Itu dipelajari oleh teman-temannya. Jadi artinya bahwa seni pun sekarang juga sudah ada dihargai. Ya, ini memang dalam cakupan pendidikan vokasi. Nah, Ibu dan Pak yang saya hormati, sebenarnya yang ingin saya sampaikan, niat utama untuk tatap muka ini adalah kebijakan-kebijakan yang tadi sudah bagus sekali disampaikan oleh Pak Fahri, itu adalah terkait dengan ternyata masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam kaitannya untuk pendidikan ke vokasi. Mengapa? Karena ternyata pendidikan vokasi yang ada di kita itu tidak seluruhnya mendapat fasilitas dari pemerintah secara adil. Nah, ini ya, secara adil. Sebagai contoh misalnya sekarang orang-orang yang putus sekolah itu dia kalau mau bekerja tidak punya keterampilan, itu dia harus lari kemana? Misalnya gitu. Bolehlah lari ke BLK. Tapi apakah BLK sudah mencukupi? Ternyata BLK itu kalau kita lihat setiap kali ada ada hibah dari pemerintah itu mereka juga mengumumkan dan biasanya gratis, tapi tambahnya sedikit. Mengapa kok peminatnya sedikit? Karena tidak banyak orang tahu bahwa kalau kita putus sekolah tidak bekerja, itu maka kemudian kita mau kemana? Itu kita tidak tahu, dan itu jumlahnya banyak. Artinya itu kan saya sebut sebagai sebagai kelompok yang termarginalkan.
ya. Artinya tidak diperhatikan dalam sisi kesempatan untuk menjadi pekerja, ya. Karena tidak ada yang latih, gitu ya. Karena di latihannya atau mereka tidak diinformasi terkait di mana dia latih. Kemudian orang yang difabel, orang-orang yang cacat, itu juga bagian daripada cakupan pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan yang sampai sekarang itu masih belum bisa diperhatikan. Padahal itu kalayanya banyak, ya. Padahal itu kalayaan banyak. Kemudian juga orang-orang yang termarginalkan oleh perkembangan teknologi, ya. Perkembangan teknologi itu termasuk orang-orang yang termarginalkan. Karena apa? Karena mereka itu ingin mengetahui terkait dengan ICT misalnya, maka mereka tidak tahu kemana harus kemana mereka harus mencari ilmu, gitu ya. Contoh orang-orang yang seangkatan saya misalnya, kan dulu kan ICT belum ada. Oleh karena itu sekarang tugas saya di pabrik misalnya, itu memerlukan pengetahuan ICT ini. Tapi kemana saya mau dalam tanda kutip ngangsu kapruk, ya. Itu juga termarginalkan. Dan itu orang-orang yang termarginalkan karena teknologi itu banyak sekali. Dan itu sebenarnya adalah merupakan bagian dari tugasnya vokasi, ya, itu ya. Tugasnya vokasi untuk merekrut mereka agar mereka bisa masuk kembali ke bangku sekolah khusus untuk itu. Oleh karena itu di bagian tatap muka yang berikutnya ada yang education for all. Artinya education yang betul-betul for all, artinya tidak membedakan umur, tidak membedakan latar belakang pendidikan dan seterusnya, itu agar supaya bisa. Nah, ini hal yang jumlahnya banyak di Indonesia ini, tapi tidak tergarap. Mengapa tidak tergarap? Karena kebijakannya tidak mengarah ke sana. Memang di vokasi itu ada bagian yang disebut dengan direktorat kursus, ya, kursus dan ini itu. Tapi kalau coba bandingkan dengan yang direktorat SMK, maka alokasi dananya jauh sekali. Alasan daripada direktur yang vokasi ini meskipun kita dikasih dana, kadang-kadang tidak bisa terserap. Karena ketika diumumkan, pesertanya tidak ada. Pesertanya tidak ada. Misalnya kayaknya pengetahuan terkait laboratorium. Ya, ada orang-orang yang memerlukan pengetahuan terkait laboratorium. Kemana mereka mau dalam tanda kutip mencari pengetahuan itu yang tidak harus degree. Karena begitu kita ingin mencari pengetahuan itu, kita dipaksa masuk untuk berdegree, misalnya ke analis, ya, SMK analis, atau ke Poltek analis. Nah, kalau mereka berdegree, maka kemudian mereka itu dipaksa untuk duduk di situ 3 tahun. Padahal sebenarnya seharusnya mereka tidak perlu itu. Mereka hanya ingin pengetahuan terkait dengan pengelolaan laboratorium, misalnya gitu. Jadi ini sebenarnya pendidikan itu merupakan tugas-tugas dari pendidikan vokasi yang harus lewat kebijakan. Sehingga apa? Kalau lewat kebijakan itu, keuntungan lewat kebijakan yang tadi disampaikan oleh Pak Fadli itu lewat kebijakan. Maka kalau dia lewat kebijakan, maka ada shot yang bisa didanai oleh dana pemerintah. Tapi kalau di situ tidak ada, maka sama sekali tidak akan terplot pendanaannya, gitu loh. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Fadli dalam PP nomor 16 atau 66 tadi, Pak, 66 2010 tadi ya, itu tercakup itu sebenarnya. Hanya saja PP itu ketika turun ke dalam kementerian terkait, walaupun secara secara formal, tapi mereka nampaknya paling tidak AB di dalam pendanaan, karena tidak sama dengan yang diberikan kepada SMK. Ya, kalau tadi Pak Wargiono melihat di Jerman. Kalau di Jerman itu ada kursus-kursus yang tidak harus degree, Pak Wargi. Tidak harus degree, jadi cukup sekian waktu supaya efektif. Kalau kita kan begitu dia masuk ke vokasi kan harus degree.
Ini menjadi waktunya banyak, uangnya banyak. Nah, kalau di Jerman itu ada kok saya di kursus hanya ketel uap, hanya kursus ketel uap 3 bulan, tok ketel uap. Ya, dulu di saya pernah kerja di Nancy, itu dikirim ke Jepang khusus untuk Jerman untuk kursus semacam ini. Nah, kursus semacam itu banyak dan ini kadang-kadang marketnya adalah industri yang ingin pegawainya itu untuk mengetahui seluk-beluk terkait dengan perkembangan ketel uap terbaru. Jadi dikursuskan oleh industrinya dalam waktu tertentu. Tidak usah degree, kembali dia bisa membaca tabel uap misalnya. Itu, nah oleh karena apa? Industri sama sekali tidak ngerti. Nah, oleh itu peluang-peluang ini sebenarnya kadang-kadang diperlukan oleh industri untuk teman-teman yang seperti itu. Di Jakarta memang ada beberapa kursus-kursus semacam ini, tapi berorientasi kepada manajemen. Jadi kursus-kursus manajemen itu banyak. Seperti misalnya ada Bank Mandiri yang mengkursuskan calon pegawainya di lembaga manajemen apa. Gitu. Tapi yang berbau keteknikan SMK vokasional ini nampaknya masih jauh. Termasuk di dalamnya kursus-kursus terkait dengan misalnya saja kalau mau jadi seniman menggambar. Kursus-kursus menggambar itu sekarang ya sudah mati, Pak. Mati. Padahal itu kan sebenarnya kan banyak dulu ketika saya kecil ya juga karena itu ini adalah banyak sekali masyarakat Indonesia yang sebenarnya memerlukan lembaga untuk lembaga vokasi untuk meningkatkan hidupnya, tapi termarginalkan. Yang saya maksudkan terpinggirkan. Oleh karena itu harapan saya Ibu dan Pak nanti bersuara lah ini ya, baik itu di dalam forum-forum seminar, forum-forum koran, publikasi yang lain, itu silakan. Pengalaman Pak Wargiono misalnya di Jerman itu tolong disebutkan yang non degree itu kan banyak ya Pak, mau nggak diekspor, tidak harus berdegree di sana itu ya, dan itu tidak ada di kita ya, sehingga 3 bulan perlu misalnya pengetahuan terkait website, membuat website itu saja sudah cukup sebenarnya. Tapi di sini itu tidak ada yang bisa memfasilitasi itu. Oleh karena itu seperti itu yang perlu. Nah, ini memang berkaitan dengan tatap muka yang datang itu ada yang oleh karena itu kurikulum pendidikan kejuruan itu adalah kurikulum yang berbasis kepada kerja tadi tidak disebutkan. Artinya community need yang diperlukan masyarakat. Jadi itu jauh usah nggak misalnya mencontoh kurikulumnya ITB. Nah itu sebenarnya tidak cocok ya. Karena dia akademik yang berbasis kepada penelitian yang diajarkan. Endingnya jurnal. Kalau kita enggak sebenarnya. Kita itu adalah apa yang diperlukan ke masyarakat, diperlukan ini dikemas jadi sebuah kurikulum, dipasarkan, masyarakatnya selesai bisa bekerja. Kan gitu sebenarnya. Sehingga tidak perlu lama-lama. Ya, inilah yang sebenarnya menjadi tugas kita sebagai bagian daripada ahli vokasi yang seharusnya bersuara agar supaya bagian dari masyarakat Indonesia yang termarginalkan ini kemudian bisa ditampung dalam pendidikan vokasi. Katakan sekarang SMK. SMK itu beberapa waktu yang lalu ada keluhan bahwa tata buka itu tidak ada yang tidak ada yang daftar sedikit. Padahal kuotanya banyak. Ini karena sulit peminat. Ya karena tata buka begitu masuk SMK tata buka maka dia harus di situ 3 tahun. Perlu mau opo terserah pokoknya 3 tahun masuk situ. Padahal kalau tata buka itu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Itu yang minat banyak. Kreasi makanan sebenarnya begitu banyak kok, ya, maksudnya begitu banyak ide kreatif itu yang membuat orang bisa bekerja. Tapi kalau karena kita masuk tata buka itu dipatok kudu mlebu di sini duduk 3 tahun, manis duduk di situ tidak boleh keluar sebelum 3 tahun dan belajar segala sesuatu terkait itu baru boleh fasilitasnya betul-betul lengkap difasilitasi oleh lab-lab yang disuplai dari pemerintah. Tapi kadang-kadang ya ini ada yang bagian-bagian dari kita yang kekurangan siswa. Ya, karena apa? Karena memang seperti itu. Apakah mungkin pertanyaannya
fasilitas penelitian yang begitu bagus di SMK itu sebagian ditampung dipakai untuk kursus-kursus pendek, nah itu ya, kursus-kursus pendek yang bisa ditawarkan ke masyarakat sekitar. Apa mungkin? Ya. Bisa, Prof. Nah, kalau itu mengapa tidak gitu ya? Mengapa tidak? Misalnya Ibu dan Mbak sekarang apa namanya bagian komputer jaringan. Itu harus duduk di situ. Padahal ada orang-orang yang butuh bagian daripada komputer jaringan kira-kira berdurasi 3 bulan itu saja. Bisa dijual itu. Dan alat yang ada di SMK itu insya Allah lengkap kalau disuplai sama pemerintah. Mesin CNC sekarang misalnya. Kursus mesin CNC itu. Mengapa itu tidak ditawarkan? Kalau itu bisa ditawarkan ya bagian dari polisinya SMK itu bisa. Itu maka kemudian masyarakat yang itu akan banyak. Saya punya keyakinan bahwa akan banyak industri yang mengkursuskan pegawainya untuk kursus di SMK itu. Nah, itu Pak. Sehingga ini bagian-bagian yang belum digarap oleh kita dan itu jumlahnya banyak dan merupakan bagian dari tugas kita. Oleh karena semacam seniman dan semacam itu bisa saja insya Allah bisa saja untuk diinseratkan kepada bagian aktivitas pendidikan formal. Dan itu kalau menurut PP yang disebutkan oleh Pak Farid tadi masuk itu loh ya. Tapi belum digarap masalah-masalah yang termarginalkan itu. Nah, oleh karena itu perlu penterjemah ya, menerjemah PP 66 2010 itu agar supaya cakupan masyarakatnya itu adalah termasuk bagian daripada masyarakat yang education for all tadi ya, education for all tadi. Itu kira-kira tambahnya Pak Joko terkait dengan kebijakan. Tapi ini baiknya. Ini kan filsafat itu kan mencoba untuk menembus wawasan-wawasan kita terhadap hal-hal yang semakin banyak Bapak Ibu berkomentar, berkontribusi, itu insya Allah akan menambah gemuknya pengetahuan kita terkait dengan masalah filsafat kejuruan itu. Saya kira itu tambahnya Pak Joko. Semoga bisa bisa dipakai sebagai tambahan yang baik terkait dengan kebijakan-kebijakan nasional pendidikan kejuruan. Ngaten, Pak Ibu moderator, kami kembalikan. Terima kasih Prof. Joko. Setidaknya sudah ada titik cerah. Ini Prof. Joko, saya punya satu pertanyaan mengenai publikasi. Publikasinya yang tugasnya itu apakah nanti sudah harus terbit gitu di akhir mata kuliah kita ini atau bisa bukti submit aja dulu? Gimana Prof? Soalnya ada pengelola yang saya hubungi ini terbitnya itu kalau nggak salah akhir Desember. Nah sedangkan kita selesainya itu kalau nggak salah pertengahan Desember. Itu gimana nih Prof? Iya. Jadi untuk publikasi itu memang saya menginginkan Ibu dan Mbak itu karena S3 itu penghargaan tingginya dan kepada pendapat ya. Oleh karena itu harus sesuatu yang terpublish. Nah, oleh karena itu kalau submit saya tidak mau terima, tapi kalau accepted letter saya mau. Jadi artinya batasnya bisa belum terbit, tapi sudah ada tanda terima bahwa akan terbit. Oh, nggih, itu maksud saya sudah accepted, nggih. Accepted ya, accepted. Ada batasannya bahwa harus kategori apa, Sinta berapa, atau bisa Sinta 1 sampai 6 boleh? Ya, semakin banyak kan nilainya semakin tinggi. Oh, okay. Iya, semakin banyak nilainya semakin tinggi. Kemudian pokoknya accepted ya. Pokoknya accepted itu sudah oke. Sudah letter of acceptance sudah oke ya, tidak harus publish. Dan itu juga yang paling mudah kan kalau jurnal mungkin ada perlu waktu, tapi kalau proceeding mungkin agak lebih mudah ya. Ya monggo saja proceeding tidak apa-apa. Yang penting ide Ibu Bapak terkait dengan pendidikan kejuruan ini terpublish. Ya, akan terpublish boleh ya atau diterima untuk dipublish supaya apa? Supaya menyumbang ide terkait dengan permasalahan pendidikan kejuruan ini. Oke, gitu. Baik, terima kasih Prof. Prof, baik. Mangga silakan.
kategori untuk misalkan kita menulis di media gitu bukan termasuk yang seperti ini nggih Prof ya. Misalkan kita menulis di kolom apa itu pembaca di media online. Kalau kolom tidak mau saya. Kalau kolom pendapat redaksi JTH itu tidak. Tapi kalau itu kolom artikel di koran boleh. Jadi itu populer dibaca banyak orang. Silahkan. Tapi bukan di kolom JTH. Kalau kolom JTH itu kan tidak ada koreksi redaksinya. Pokoknya maunya Bapak apa kan dipublish. Tapi kalau Ibu Bapak di artikel yang ada di koran itu boleh. Ya, itu boleh. Kalau artikel di koran itu boleh. Karena itu kan sudah ada redaksi yang mengkoreksi, ya. Bapak itu kan layak publish. Tapi kalau yang redaksi JTH itu hanya pendapat kita, itu jangan. Tapi harus ada di artikel. Artikel silakan, oke? Monggo, Pak. Pak Okta, monggo. Tadi kan masalah itu nih, Prof, artikel. Apakah memang dikhususkan harus topiknya itu atau judul yang kita tulis itu terkait dengan filsafat atau bisa kita kembangkan ke misalkan hasil-hasil penelitian kita. Mungkin di sini kan Bapak Ibu ada yang mendidik, kemudian ada yang jadi guru, mungkin hasil penelitian. Boleh, iya enggak apa-apa, boleh. Yang penting koridor luasnya kan pendidikan kejuruan dan pendidikan kevokasian ya. Koridor luasnya, koridor sempitnya kan filsafat ilmu. Tapi koridor luasnya kan pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi. Monggo silahkan, enggak apa-apa. Nggih. Yang penting ide Bapak Ibu terkait dengan pendidikan vokasi itu dibaca orang idenya supaya kalau itu sudah dipublish kan artinya sudah oke, layak gitu. Oke, monggo silakan hasil penelitian terkait dengan vokasi boleh. Iya, Prof. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Oke. Sinten? Pak Okta? Terkait tadi Prof Joko, masalah tadi memang bagus ya Prof terkait dengan tadi kan dari Prof Joko itu setidaknya pendidikan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin ngelas ya, cuma kita pendidikannya dia harus dikasih ngelas saja seperti itu. Iya, kalau ingin masak ya masak saja. Nah, ini karena kita kan vokasi. Kami alami mungkin Bapak Ibu alami dalam mengajar, misalkan khususnya SMK, saya juga di bidang IT, siswa itu banyak mengeluh ketika misalkan saya itu harus fokus kemana Pak, sementara saya kompetensinya RPL misalkan, di sisi lain harus ada mampu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asing lah. Iya. Dari situ itu khawatirnya kan kemampuan RPL-nya dikurangi oleh matematik. Nilai kemampuan RPL-nya nanti akan dikurangi oleh kemampuan kan matematik. Iya. Kadang kita aja pada waktu penentu kelulusan tuh Prof, itu kan ada argumen ini produktifnya bagus anaknya, tapi di sisi mungkin UN-nya mata pelajaran yang dulu dihapus misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu turun seperti itu karena memang ya kalau kita alami memang dia memang punya bakat di IT cuma di bidang mungkin sastra dan sebagainya kurang seperti itu. Jadi beban yang diberikan pada siswa itu terlalu banyak. Nah, ini pertanyaannya, beranikah kita meluluskan? Loh, karena sistemik kita tidak boleh. Sistemik kita kan tidak boleh meluluskan, toh? Ya, kalau tidak lulus semua nggak bisa. Berarti itu sama seperti terkait kurikulum, nggak Prof? Ya, oke. Ibu Bapak, moga-moga tambah wawasan. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu, masih ada sampun nggih. Terima kasih banyak. Nggih. Pak Ibu terima kasih atas hadirnya nggih. Nggih. Pak Joko mohon izin nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Mungkin bisa ditutup sih Pak rekamnya. Ini belum tak tutup tadi Prof Joko nih wis. Oh iya, matikan ya. Prof Joko terlambat.